Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat siang, selamat datang di ibadah online Betani Kids tanggal 1 November 2020 bersama Kak Amsal, Kak Kesya, dan Kak Devi. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa dan roh kita untuk kita mau menyembah nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Biar ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai Kak. Halo Dev. Kamu sudah siap olahraga ya? Iya dong, aku udah siap untuk olahraga pagi. Yes. Loh, Andrew mana? Katanya mau datang sama kamu. Oh, dia nggak jadi ikut. Kayaknya dia main game kemalaman deh kemarin. Jadi telat bangun. Jadi dia nggak mau ikut olahraga. Hari ini olahraga cuma kita berdua. Tapi nanti kita ketemuan. Iya, nanti ketemuan di rumahku ya. Sekalian dia mau ngajarin main gitar. Oke, sip. Tapi jangan lupa nanti makan dulu ya. Aku lapar banget nih. Belum makan tadi pagi. Bangunnya telat. Nanti kita makan nasi pecel sukaanmu itu ya. Oke. Sekarang kita olahraga dulu. Yuk. Sip. Kita jogging. Kemana enaknya? Kemana? Ke Sana? tuh. Oke. Let's go. Yuk. Loh, ada apa itu? Ada anjing. Lari. Tuhan, tolong berkati makanan dan minuman ini supaya kami tetap sehat selalu. Amin. Aduh kakiku sakit banget. Aduh, capek. Aduh. Kalian dari mana? Kayaknya capek banget. Iya, kita kan habis olahraga. Kamu sih Drew nggak ikut. Gimana sih? Iya kan, Dev? Ya, kalau olahraga beneran habis dikejar anjing tahu. Iya. Ya ampun. Kelihatannya loh dia seneng banget loh. Kenapa ya? Kamu tahu nggak, Drew? Tadi tuh kita kan dikejar anjing. Terus kita kan ketakutan, kita tuh lari. Terus Devi tuh doa, tapi doanya malah doa makan dong. Ya, habis ini aku lapar banget. Terus kita panik dan bilang gitu. Tapi aku yakin sih doanya itu apa namanya nih, Tuhan tuh ngerti gitu loh maksudnya apa yang dari kalian doakan itu. Tapi Tuhan juga pasti ngerti kenapa saat yang terjadi itu, dan Tuhan pasti memampukan juga sih buat dilindungin kalian dari hal itu. Benar-benar. Nah, buktinya anjingnya pergi tadi ya kan? Iya, padahal doanya salah. Nah, karena kalian sudah ditolong Tuhan, mari kita terima kasih bersama-sama yuk sama Tuhan. Nih, aku udah bawa gitar nih. Ayo. Kita bakal nyanyi nih. Ayo adik-adik, kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus betapa kita berterima kasih atas semua yang telah diberikan pada kita. Kita serukan sambil kita angkat tangan kita. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ayo adik-adik kita serukan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Shalom adik-adik. Hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk belajar firman Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang berdoa. Nah, kalau adik-adik pernah ingat, Tuhan Yesus pernah loh ngajarin kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Nah, kalau adik-adik ingin tahu isinya, adik-adik boleh baca di Alkitab di Matius pasal 6. Nah, kita buka sama-sama. Adik-adik boleh ambil Alkitab. Kak Novi tunggu. Adik-adik boleh ambil, lalu kita buka di Matius pasal 6. Ingat nggak? Matius itu ada di perjanjian lama atau baru? Ayo. Ya, bener ya, di perjanjian baru. Kita buka sama-sama ya. Jadi, kita buka di Matius pasal 6,
kita buka di Matius pasal 6 di ayat 9 sampai 13. Kak Novi tunggu dulu ya, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kalau adik-adik bingung, Kak, di mana Matius 6 itu? Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama. Ya. Kita mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adik-adik, kalau adik-adik ingin tahu tentang doa yang pernah diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini selain kita mau belajar tentang doa Bapa kami, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk lebih mengerti gimana sih sikap doa yang baik itu. Nah, kalau adik-adik baca tadi di Matius pasal 6, di ayatnya yang kelima, Tuhan Yesus pernah bilang, kalau misalnya kita berdoa, jangan seperti orang munafik. Jadi kalau kita doa seperti orang munafik itu, doa misalnya, wah aku doa keras-keras. Terus habis gitu supaya teman-temanku tahu, supaya tetanggaku tahu kalau misalnya aku itu berdoa. Nah, Tuhan Yesus nggak mau kita berdoa seperti itu. Tuhan Yesus ingin kalau misalnya kita berdoa, mungkin kita masuk ke dalam kamar, atau misalnya kita berdoanya itu nggak perlu keras-keras. Nah, terus habis gitu kalau kita doa jangan bersungut-sungut. Tahu nggak, bersungut-sungut itu mikir, oh doanya panjang kayak gitu. Yang panjang sampai 5 menit. Tuhan Yesus juga nggak mau kita seperti itu. Tuhan ingin kita doanya itu dengan sepenuh hati kita, bukan karena kita mau dilihat orang lain, atau supaya kita kelihatan, wah kamu pinter ya bisa berdoa. Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau, yang tadi Kak Novi bilang, Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita. Dan kalau kita berdoa, itu dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, lalu kapan sih Kak kita itu harus berdoa? Nah, selain kalau misalnya adik-adik bangun tidur, ayo ada yang berdoa. Nah, kalau bangun tidur kita juga berdoa. Lalu ada yang mau makan mungkin doanya sehari 3 kali. Ada 3 kali, jadi waktu makan pagi, makan siang, makan malam kita doa. Ada yang seperti itu juga. Lalu ada juga yang mungkin, Kak kalau aku mau pergi ke luar rumah aku berdoa. Atau misalnya Kak aku kalau malam mau tidur itu kita berdoa Kak. Mungkin ada doa sama papa mama atau kalian doa sendiri. Nah, ada juga namanya saat teduh. Kalau misalnya kalian mau tidur, biasanya kalian baca Alkitab, baca firman Tuhan, lalu kalian berdoa. Itu yang dinamakan saat teduh. Kalian bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi doa kapanpun itu nggak salah. Mau makan boleh, terus mau pergi boleh. Lalu misalnya, Kak aku doa kalau misalnya ada papa mama sakit atau aku lagi sakit, aku berdoa, itu juga boleh. Jadi doa itu boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Tapi ingat, kalau yang tadi ya kita berdoa seperti Tuhan Yesus bilang, jangan bersungut-sungut dan jangan mau kalau misalnya doa karena mau dilihat orang lain. Kayak gitu. Nah, hari ini Kak Novi juga mau ajarin adik-adik berdoa 5 jari. Adik-adik boleh lihat nih tangannya kalian diangkat seperti ini, seperti Kak Novi. Nah, 5 jari. Jadi kita mau berdoa. Kita ambil coba adik-adik tangannya dibuka semua seperti ini. Lalu kalau kita berdoa kan biasanya kita lipat tangan seperti ini. Nah, kita mau belajar. Kita lihat yang paling dekat dengan diri kita sama badan kita. Jari apa? Kalau adik-adik lihat ya jari jempol ya. Jadi pertama kali kalau misalnya kita berdoa, itu kita doa untuk
yang paling dekat dengan kita. Karena jari jempol ini kan jari yang paling dekat dengan diri kita, dengan badan kita. Jadi kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, seperti orang tua kita, papa, mama, adik, kakak, orang-orang dekat kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita. Lalu yang kedua, kita lihat ini. Nah, selanjutnya jari telunjuk. Jari telunjuk yang biasanya begini-begini siapa? Adalah orang-orang yang ngajarin kita, seperti guru-guru kita, baik itu di sekolah maupun di sekolah minggu. Lalu yang ketiga, kita lihat setelah jari telunjuk, jari tengah. Nah, jari tengah kalau kita lihat, kita buka semuanya, jari-jarinya kita, jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Berarti kita berdoa untuk para petinggi, seperti pemimpin. Seperti pemimpin itu mungkin untuk Bapak Presiden, lalu pemimpin gereja, Bapak Gembala. Kita berdoa untuk mereka jadi pemimpin bangsa, dan juga bisa kalau misalnya kalian doa, Kak aku mau berdoa untuk pemimpin yang ada di lingkunganku, Bapak RT itu juga boleh, Bapak RW juga boleh. Lalu selanjutnya yang jari ini, wah setelah jari tengah kita lihat ada jari manis. Wah ini kan Kak Novi, wah kalau kalian lihat, wah jari manis ini ada kayaknya ya, kalau dia berdiri sendiri susah. Selalu yang ininya juga ikut-ikut jari telunjuknya. Nah kalau jari manis ya maksudnya Kak Novi. Nah kalau jari manis ini kita berdoa untuk orang-orang yang lemah. Seperti orang-orang yang sakit, lalu mungkin orang-orang yang mungkin tidak punya rumah, kayak gitu ya. Lalu yang kesusahan, itu kita berdoa untuk mereka. Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini, kita bisa berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit corona, kena virus corona, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa sembuh. Lalu kita juga bisa loh doain orang-orang tenaga medis yang bantu orang-orang yang sedang sakit. Kenapa? Soalnya kan mereka juga rentan kena penyakit. Nah, jadi kita berdoa untuk mereka. Yang terakhir itu adalah jari kelingking ya. Yang terakhir kita mau berdoa untuk yang terakhir itu adalah jari kelingking. Nah, jari kelingking ini kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Kita bisa berdoa untuk sekolah kita, kayak gitu. Lalu misalnya adik-adik mau berdoa sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan, kalian bisa berdoa juga untuk diri kalian sendiri. Jadi ingat ya adik-adik, kita doa 5 jari. Yang pertama kita doa untuk orang-orang terdekat kita, lalu kita berdoa untuk guru-guru kita berdoa untuk para pemimpin. Yang keempat, kita berdoa untuk orang-orang yang lemah. Lalu yang terakhir, baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan lupa, pada saat kita berdoa, juga kita tetap harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Oke adik-adik, nah adik-adik kalau misalnya berdoa, jangan lupa ya, kalian harus dengan juga rendah hati, nggak boleh sombong kalau berdoa, nggak boleh keras-keras karena ingin dilihat orang lain. Kalau gitu, sampai di sini firman yang Kak Novi kasih ke adik-adik semoga bisa jadi berkat buat kalian semua. Sampai jumpa ke ibadah selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yang siap angkat tangan kanannya. Sekarang coba taruh di pinggul. Hup. Terus kakinya boleh digoyang-goyangkan begini. Hup. 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 Kita sama-sama memuji Tuhan. Hup. Hey. Tirukan gerakan Kak Amsal ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan buah yang lebih besar lagi. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Mari kita melompat buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Yeay, kita nyanyikan. Wow, wow, wow. Jom, jom, jom. Wow, 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 wow. Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, pastikan berbuah. Mari melompat lagi buat Tuhan. Wow, wow, jom, jom, jom. Wow, Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, wow, oh, tinggallah di dalam, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, pastikan berbuah. Teman-teman, kalau tinggal di luarnya gimana ya? Tinggal di luarnya. Oh, kan tinggal di luarnya. Oh, oh, Kalau tinggal di luarnya, pastikan berbuah. Aduh, aku mau coba ya. jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Apa? Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Pasti bisa berbuah lah kalau tinggal di luarnya. Mungkin teman-teman, ayo tinggal di luarnya. Mungkin kok. Mungkin berbuah. Sekarang kata siapa? Nggak mungkin, mungkin. Mungkin teman-teman.
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fani. Nah, tadi kita sudah mengikuti ibadah kan, kita sudah mendengarkan pujian, penyembahan, kita juga udah mendengarin firman Tuhan. Sekarang saatnya kakak mau ajak kalian membuat aktivitas nih. Nah, aktivitasnya kakak mau ajak kalian buat prayer jar. Jadi cup ini isinya adalah doa-doa kita sama Tuhan. Nah, bahan-bahannya gampang banget. Kakak punya cup di sini. Kalian kalau di rumah punya cup apapun bisa dipakai. Lalu kakak punya kawat. Kalian di rumah kalau nggak ada kawat juga bisa pakai benang atau tali atau apapun yang bisa dipakai buat mengaitkan di cupnya. Lalu kakak pakai stick es krim. Dan untuk menghias stick es krimnya supaya lebih bagus, kakak pakai pensil warna-warni. Nah, pertama-tama caranya, oh ya kakak lupa, ada lagi bahannya. Kakak butuh kertas dan juga gunting. Nah, pertama-tama kita mau pasang dulu ya, ini pengait hiasan di cupnya. Pertama kakak ambil kertas, kakak gunting. Kalau punya kakak ukurannya kira-kira 7 x 5 cm. Punya kalian bisa disesuaikan dengan besarnya cup kalian. Lalu kakak bikin lubang di ujung kertas persegi panjang ini. Dan juga kita masukkan benang atau kawat yang kita pakai. Sebelumnya kita tulis dulu di sini, atau bisa kita hias atau kita kasih tulisan. Kakak mau tulis di sini prayer jar. Nah, udah selesai. Kakak kaitin di cup kakak. Nah, sudah jadi cupnya. Selanjutnya kakak mau buat stick es krimnya. Sticknya ini dibuat untuk menulis doa-doa atau permohonan kalian sama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya biar lebih bagus, kakak mau hias. Kita kasih warna. Nah, hijau. Kakak juga mau kasih warna pink. Udah selesai. Ada beberapa stick yang udah diwarnain sama kakak. Sini kakak ambil, kakak punya lebih banyak stick lagi. Lalu kita bisa tulis nih di sini doa atau permohonan kita ke Tuhan. Contohnya nih, kakak tulis semoga nilai ulangan kakak akhir semester nanti nilainya lebih bagus. Lalu contoh lainnya bisa kalian tulis semoga COVID-19 di Indonesia atau di seluruh dunia go away. Nah, atau misalnya ada papa atau mama yang sedang sakit, kalian doa sama Tuhan minta kesembuhan, kalian tulis di sini. Lalu setelah kalian tulis, bisa kalian masukkan ke cup yang tadi kalian sudah hias dan tulis prayer jar-nya. Nah, udah jadi ini punya kakak. Kakak nanti kalau kakak doa atau apapun kakak akan tulis di sini dan kakak simpan ini. Nah, kalian yang buat juga di rumah, kalian bisa tunjukin sama kakak hasil karya kalian. Caranya kalian bisa foto dengan hasil karya kalian dan kalian post di Instagram kalian dan di tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistry. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau mengundang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau ngajari kita untuk selalu berdoa kepadanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yang tahu lagunya boleh tutup mata, yang nggak tahu bisa baca teks di bawah. Panggil Tuhan, Tuhan aku memujimu. Tuhan aku menyembahmu.
berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi bilang, Tuhan Yesus ajari aku untuk berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Angkat tangan kanan kalian, bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ajari aku untuk berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berdoa hanya kepadamu. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau lewat doa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.